Pengemis dari mana ini? Bau, penyakit kotor semua, jijik, jangan sampai tertular. Tolong aku. Pergi sana. Yutong. Man, ini aku. Aku Jiang Che. Kenapa aku diusir? Ini kan rumahku. Jiang Che, ini memang rumahmu. Tapi Mu Chen suka. Kita kasih rumah ini ke dia. Kamu kena penyakit kotor seperti itu, nggak mungkin masih tinggal sama aku. Terus, mobilku mana? Uangku di bank Swiss? Kok semuanya hilang? Karena Mu Chen suka, makanya kami memberikannya Aku lagi sakit sekarang. Gak punya mobil, gak punya rumah, gak punya uang. Kalau dia mati, apa hubungannya sama kita? Kalian. Dari kuliah ikut bangun usaha. Selama 10 tahun, bangun kerajaan grup WC. Rumahku. Uangku. Mobil. Bahkan saham pun aku bagi untuk kalian. Kalian adalah orang yang paling aku cintai, kenapa kalian lakukan ini padaku? Aku ingat, sekarang ada istilah untuk orang seperti kamu, yaitu pengejar. Dan lagi. Bukan grup WC. Hari ini, grup WC resmi berganti nama menjadi grup IC. Kabarnya, Nama baru ini mengandung cinta dua pendiri untuk ketua baru Shen Mu Chen. Grup berganti nama. Shen Mu Chen bahkan jadi ketua. Kenapa ini bisa terjadi? semua karena Mu Chen yang menyukainya. Demi WeChat Group. Aku melakukan ini untuk kalian, bahkan tubuhku sudah lelah. Kalian. Demi Secretaries Shen Mukin. Berani sekali kamu tendang aku. Kalian berdua. Kalian benar-benar serigala berbulu domba. Mu Chen. Tanganku nggak sakit kan? Cepat bersihkan. Dia kotor. Aku kasih tahu kamu. Penyakit kotormu itu karena aku. Orang yang meracunimu. Dan lagi. Mereka. Benar-benar. Lembut sekali. Mati saja. Kalau ada kehidupan berikutnya, aku pasti tak akan melepaskan kalian. Jiang Che, ini terakhir kali beritahu kau. Kalau tidak setuju, Masuk ke dewan direksi, aku dan Man-Man. beneran bakal marah. Marah banget, nggak bisa dibujuk. Aku terlahir kembali ke tahun itu saat Mu Chen dibawa. Dan mulai menjebakku. Kak Yutong. Kak Man-Man. Atau, sudahlah, lebih baik lupa. Kalian jangan sampai jadi masalah, jangan bikin Pak Jiang marah. Legipula. Kalianlah yang berjuang bersama. Untuk membangun ini. Keluarga. Mu Chen, kaulah yang kami anggap keluarga sejati. Jiang Che tidak setuju masak Dewandor. Dia menanjakan dia sampai hari. Tidak suka lihat pendatang baru berbakat seperti kamu naik posisi. Maksudmu? Aku cemburu pada si muka ganteng yang tidak bisa dapat ijazah SMA. Pemalas tak berguna. Kamu tidak tahu kebaikan Mu Chen. Dia polos, baik hati, dan peduli. Itu sifat berharga yang tak dimiliki perusahaanmu yang dingin. Tidak masalah, kalian sebentar lagi akan pergi bersama. Pokoknya, hari ini tanda tangan kontrak. Setuju biar Mo Chen masuk dewan direksi, aku dan Man-Man bakal lupain hal yang bikin kita marah. Aku takut kalian marah. Ini. Jiang Che bikin Yutong dan Man-Man marah. Akhirnya, minta maaf ke mereka. Tetap kamu juga. Cepat tanda tangani. Di kehidupan sebelumnya, Aku seberapa rendah hati di depan mereka, sampai pelayan berani ngomong begitu ke aku. Mulut usilmu itu memang menyebalkan.
Aku benar-benar sudah muak. Hei, orang-orang, seret dia keluar. Bawa pergi, ya. Jiang Che, apa yang mau kamu lakukan? Kakak, Jiang Che, lihat wajahmu itu. Kamu cemburu padaku. Dan karena Man-Man dan aku baik pada Mu Chen, kamu malah marah ke pelayan. Kamu ini masih... Mu Chen pantas menerima kebaikan. Dia murni, baik hati, seperti malaikat, anak indah. Dia masuk dewan direksi. Dia pantas mendapat yang terbaik dari segala. Dengan uangku. Memelihara pria simpanan kalian. Jiang Che, kenapa selalu ngomongin uang? Aku kasih tahu ya, uang nggak bisa beli cinta sejati. Juga nggak bisa beli rasa peduli dan hormat tulusku sama Man-Man buat Mu Chen. Orang seperti kamu, penuh kekotoran materialis. Nggak ngerti perasaan murni? Uang memang gak bisa segalanya. Setidaknya, cinta tidak bisa dibeli. Di kehidupan sebelumnya, gimana bisa aku suka wanita seperti ini? Mu Chen, hari ini kakak ambil ke villa akan jadi milikmu. Kompensasi dari Jiang Che. kakak. Gaya dekorasi di villa ini sungguh sangat tidak berkelas. Tercium aroma uang dari orang kaya baru. Kebetulan sekali, Pelai Lawang Marriott. Baru saja grup dikirim daftar undangan lelang barang nasional. Kakak-kakak akan membawamu pergi. Gunakan anggaran perusahaan, kali ini pilih barang berkelas untukmu. Harta yang punya. Agar tempat ini benar-benar dibenahi total. Kakak, kalian terlalu baik padaku. Sedangkan kamu, Jiang Che, tinggal di sini dan renungkan baik-baik. Tarik. Seumur hidup jangan lihat wajah baik kami. Kita pergi. Hidup ini, karena kamu tetap merasa diri paling benar. Maka lewat acara lelang ini, biar aku tunjukkan pada kalian apa itu. Kehancuran total. Mu Chen, lihat ini. Megah enggak? Mewah enggak? Nanti ya, apapun yang matamu melirik. Kakak semua akan memotret untukmu. Jiang Che, kamu datang mau apa? Mau ngapain lagi? Karena aku bikin Mu Chen marah. Datang dia minta maaf. Tapi sekarang, Yang lebih penting, memenangkan semua barang yang disukai Mu Chen. Denggekin. Kamu bilang ya. Berarti itu ya. Ayo pergi. Kalian akan membayar. Untuk semua yang kalian lakukan di kehidupan sebelumnya. Xiao Jiang, belakangan ini aksimu besar-besaran. Tumbuh pesat ya. Anak muda yang luar biasa. Pak Lei, Anda terlalu memuji. Dibandingkan dengan Anda, saya masih seperti anak sekolah dasar. Kedua kakak perempuan, seperti Jiang Che. Berpikir ingin mengejar kalian? Dengan saya di sini, tak ada pria yang bisa mendekati kalian. Orang tua, Lagi lihat apa? Anak muda, kamu ngomong apa sih? coba lihat lagi. Kalau kamu curi lihat kedua kakakku lagi, aku Kamu. Pak Lei, kita pulang aja. Mu Chen, kamu tuh keren banget. Bener-bener gagah. Gayamu tadi bikin orang terpikat. Itu dia. pria sejati berhati polos sepertimu. Berani membela para kakak, tidak seperti sebagian orang. Cuma tahu cari muka. Lihat apa? Aku bicara kamu, Jiang Che. Dan lagi, kenapa tempat di baris kedua? Kita harus duduk di baris. Sekarang juga, segera atur. Dua Nona, acara lelang sangat berkelas. Urutan tempat duduk ditentukan sesuai status. Grup WC duduk di kursi baris kedua. Itu sudah pihak membuat pengecualian, memberikan penghormatan besar kepada Tuan Chiang. Kenapa pria tua bisa duduk di baris pertama? Dia konglomerat. Kalian cuma menganggap orang rendah. Pak Lei Kun bukan hanya pemimpin grup top 100. Dia juga adalah Apa sih yang kamu ributkan? Minggir. Jiang Che, hari ini bawa Mu Chen ke sini untuk menikmati. Antak jari pusat perhatian. Kenapa duduk di baris ket? Jangan pura-pura mati. Cepat cari cara untuk selesaikan masalah. Dia mau selesaikan sendiri. Orang tua.
Jangan mainem lagi. Kosongkan kursi depan segera. Kamu cari mati. Cari mati, mau ngapain? Kakak. Lepaskan. MU Chen, kamu baik-baik saja? Baik-baik Kakak. Hari ini, kita harus membuat beberapa orang tua itu memberikan posisi barisan depan. Kamu. Tidak tahu aku siapa? Aku tidak peduli kamu. Apa yang kamu lakukan? Kamu orang tua ini. Baru masuk langsung melirik kami. Mau main tangan buat membereskan masalah? Orang tua ini. Gagal ganggu, mau pakai kekerasan. Ada hukum atau tidak? Aku. Bos Le. Anak-anak muda ini omongannya besar. Jangan-jangan mereka pewaris keluarga kaya yang menyembunyikan identitasnya. Bagaimana kalau kita tahan dulu? Lia nanti saja. Boleh juga. Bocah kecil. Gunung tak jalan, air yang mengalir. Tunggu saja aku. Pergi. Apa-apaan ini? Kamu juga bangun. Konyol sekali. Tempat duduk baris pertama. Rasanya nyaman. Bahkan udara. Begitu segar. MU Chen, saat menghadapi orang tua sombong itu, Kamu tetap tenang dan benar-benar bikin kami bangga. Orang tua kalian maksud Lei Kun. Dia investor di balai lelang dan penguasa dunia hitam putih selama puluhan tahun. Dalam hal cari masalah, kamu tidak pernah mengecewakanku. Para tamu, harap tenang. Lelang sekarang dimulai. Silakan duduk. Berikut ini kami perkenalkan barang lelang pertama hari ini. Karya dari seorang maestro. Patung katak emas bertatahkan giok. harga pembukaan 5 juta. Arti yang bagus. Muchen. Ini jimat keberuntungan khusus untukmu. Harus ambil ini. Kakak. Ini juga mahal, aku mana punya uang segitu. Kamu bodoh, MUC, rekening perusahaan banyak uang. Suruh Jiang Che bayar, itu saja. Muchen. Hari ini Jiang Che bikin kamu marah. Pabenget. Sekarang suruh dia bayarin but kamu. Dia yang bayarin. Dia bakal sangat berterima kasih. Senangnya bukan main. Kalau aku yang bayarin, aku malah senang. Kenapa? Bayarin untuk Muchen. Muchen pasti senang. Muchen senang, semua juga senang. Kamu sudah berusaha keras. Cari cara untuk menyenangkan aku dan Yuto. Keluar uang sedikit. Kamu bilang apa nggak bakal berani nggak senang? Senang. Melihat kalian, Langsung bikin diri sendiri habis. aku benar-benar senang. Melihat kalian bikin habis. Aku benar-benar senang. 5,5 juta. 5,5 juta sekali. 6 juta. Ada yang lebih tinggi. 7 juta. 8 juta. Orang tua. Baru kena ajar bilang kakak, tidak pakai mata, berani rebut barang milikku. Semakin dekat semakin bagus. Kalau ini lelang. Siapa tawaran tertinggi dia yang menang. Kamu nggak tahu, dua kakakku kaya banget. Aku kasih tahu, hancurin kamu, orang tua rewel, lebih mudah dari injak semut, ngerti nggak? Ini, aku tidak sengaja. Ani jatuh dan peka. Barang-barang lelang ini totalnya lebih dari puluhan juta. Kakak, Kenapa panik? Lihat kamu, mentalkan begitu lemah. Hanya barang jutaan. Kamu pikir kita miskin sampai gak bisa ganti uang kecil? Muchen, tenanglah, jangan kaget. Meskipun langit run, ada kakak-kakak yang urus kok. Hari ini Jiang Che di sini. Uang sekecil ini, gak ada artinya. Dia yang biar. Ngapain bengong aja? Cepat rapikan. Yang pecahan ini, bungkus semua Karena tamu spesial mau bayar, kami ikuti. Lelang dilanjutkan. Kak Yutong, Kak Man. Kalian terlalu baik padaku. Aku nggak tahu bagaimana membalas budi kalian. Ayah. Aku juga nggak tahu gimana harus berterima kasih pada Pak Jiang yang begitu dermawan. Kita keluarga, tidak perlu bicara soal balas budi. Soal Jiang Che. Kamu bisa menggantikan dia dan mengelola Wei Che Group. Itu sudah jadi berkah dan balasan terbesar buat dia. Kalau begitu aku akan. Terima kasih sebelumnya, Pak Jiang. Tapi jangan terima kasih terlalu cepat. Kursi ini kelihatan nyaman sekali dan pemandangannya bagus. Kenapa nggak ada yang duduk? Yanggan. Lampion. Dia menyalakan lampion. Lampion.
Lampion APA? Piaka, silakan segera berdiri. Posisi ini bukan sembarang orang duduk. Ada apa dengan kursi ini? Dilapisi emas atau berduri? Kenapa aku nggak bisa? Cuma kursi biasa saja. Wuchen. Duduk tenang, percaya diri. Kalau ada masalah, kami kakak-kakakmu yang akan menanggungnya. Sekelompok bocah ingusan, nggak ngerti ngangkat lampu langit, berani nabrak tahta Raja Neraka. Nenek moyang kalian nggak bisa diam di peti matinya. Meski kalian keluarga besar yang kaya raya, sekeluarga juga beko kinasayal. Pak, cepat bangun. Kalau nggak bangun, keburu telat. Nyalain lampu langit ini. Di situasi ini artinya tantang lawan. Siapapun yang kasih harga, yang nyalain lampu langit tanggung semuanya. Kalau gak sanggup bayar, jangan jalan-jalan deh. Pak, Anda dengarkan? Kalau nggak bangun, beneran bakal telat loh. Cuma bayar semua kan? Di belakang kita ada grup perusahaan bernilai milik. Giliran kalian di sini heboh begitu. Mu Chen, duduk santai aja deh. Selama ini Jiang Che selalu nurut sama kita. Bayar buat bikin kita senang aja kok. Dia tengah malam mimpi bisa ketawa sampai bang. Iya. Kalau Mu Chen mau duduk, biarin dia duduk. Aku bener-bener gak sabar. Sebentar lagi lampion nyala. Aku mau lihat ekspresi kalian semua. Kalian bertiga, aku tekankan lagi, begitu lampion dinyalakan. Kalau akhirnya nggak mampu Hari ini, jangan harap keluar dari pintu ini. Jangan coba menakut-nakuti kami. Hari ini, lampion pasti kami nyalakan. Baiklah, kalau begitu, mari kita mulai. Aku ingin lihat seberapa dalam kantong kalian. Sekarang, ungkapkan. Barang lelang kedua. Rui berlapis emas. Harga awal 8 juta. 8 juta. 12 juta. 30 juta. 50 juta. 200 juta. Turtle. Lihat barang lelang ketiga. Saya tawar 8 juta. 8 juta sekali. 12. 50 juta. Hadirin, barang lelang hari ini, semua ada di sini. Totalnya 5 miliar 300 juta. Bikin acara seramai ini, takut nggak bisa bayar? Jangan marah, hanya prosedur biasa sebagai langkah jaminan. Minggir. Jiang Che, masih duduk kayak orang mati ngapain? Kalau mau tebus salahmu di depan kita. Sini bayar tagihannya. Lama banget sih. Oh. Suruh aku bayar? Kalian yang belanja. Kenapa? Aku yang harus bayar? Jiang Che, kamu bilang kamu nggak bayar? Aku cuma duduk di sini. Nikmatin satu pertunjukan, nyala obor, yang luar biasa aja. Aku harus bayar apa? Benar. Lihat aja juga harus bayar. Kalau begitu, kita semua di sini juga harus bayar, iya? Kakak. Jiang Che, kamu kekanak-kanakan sekali. Hanya karena ingin menunjukkan ketidakpuasanmu pada aku dan Yutong. Pakai cara kotor untuk Jiang Che. Dengan melakukan ini, aku dan Men-Men akan suka padamu, bayar uang itu dari pembukuan perusahaan. Kamu bercanda soal nggak bayar uang itu? Hanya membuat kami semakin menjauh. Canda? Siapa bilang aku nggak bayar, cuma bercanda? kamu bilang Ayo, Juru lelang, kamu kasih pendapat. Apa saya perlu bayar? tentu saja tidak perlu. Lampion dinyalakan oleh pria. Tagihan ditanggung dua. Yang harus Kenapa giliran Anda yang... Jiang Che, apa benar kamu ingin kami berdua yang bayar? jadi kedua wanita ini Semua orang di balai Bayar tagihan mereka ya. benar-benar besar ke... Cuma 2 vas bunga yang hidup dari pria, mau nyalain lentera demi pria tampan doang. Sama sekali nggak mampu bayar. Sekarang orang makan hasil orang lain. semakin banyak. Kalian ribut apa? Barang antik keras kepala. Lihat cewek muda dan cantik kayak kita punya duit. Langsung mikir nyandar ke pria. Jijik banget. Men-Men. Katakan pada mereka siapa kita. Kita ini inti sebenarnya dari grup. Elit pencipta nilai. Perwakilan wanita mandiri era baru. Buang jauh-jauh stereotip kotor itu. Kita punya uang, kita tidak butuh bergantung pada siapapun. Apakah kedua nyonya bisa membayar? Bawa ke sini. Kakak, sini. Pakai akun cabang bayar uangnya. Biar mereka Yang suka meremehkan orang ini lihat baik-baik. saldo tip Pembayaran gagal. Dua wanita. pembayaran. Gagal. Apa? Gagal? Mana mungkin ini Men-Men. Cek akun perusahaan segera. pasti sistemnya yang lambat. Rp3.000. Akun cabang. Hanya tersisa Rp3.000. Mana mungkin ini terjadi? Baiklah. Aku mengerti. Jiang Che. Pasti kamu. Sebagai direktur, gunakan jabatan untuk tarik aset perusahaan.
demi hari ini, agar Men-Men dan aku tunduk padamu. Cara kamu kotor atau tidak? Jiang Che, dengarkan aku. Meski kamu pakai cara uang yang paling rendah sekalipun, aku dan Yutong tidak akan menyerah. Hubungan aku dan Yutong dengan Mu Chen melampaui uang. Orang seperti kamu hanya peduli uang, tidak berperasaan. Gak akan mengerti. Ada beberapa hal yang gak bisa dibeli walau habis-habisan. Aku sih kagum sama rasa percaya diri kalian. Siapa bilang aku ambil uang dari rekening cabang? Mending tanya diri sendiri. Rekening cabang yang kalian bilang itu. Kapan pernah ada uangnya? Maksud AP Man-Man, Jangan dengarkan alat. hubungi akuntan. Suruh akuntan keluarkan laporan keuangan. Hitam di atas putih, mau lihat dia bisa bantah. Iya. Halo, sekretaris, periksa akun perusahaan. Cek apakah uang di akun dipindahkan oleh Jiang Che. Kok bisa sisa 3.000? Cari tahu jelas-jelas. Jiang Che, tunggu saja kau. Begitu bukti keluar, lempar ke wajahmu. Aku ingin lihat bagaimana kau saat itu. Meski kau berlutut memohon ampun, aku takkan pernah luluh. Pak, iya, akun perusahaan cabang. Selalu hanya punya beberapa ribu saja. Kamu bilang apa? Kamu bilang apa? Mana mungkin. Selama bertahun-tahun, perusahaan pesat berkembang bawah Mu Chen. Gimana bisa nggak ada uang? Perkembangan pesat yang kamu maksud? Bukan berarti si tampang cakep ini sibuk reformasi, manusiawi, di perusahaan, kan? Menghabiskan semua dana perusahaan buat wisata 3 kali seminggu. Kemudian, dalam beberapa nggak ada transaksi, kan? Kamu tahu nggak? Beberapa tahun ini, uang yang kalian pakai. Semuanya dari aku. Demi menjaga muka kalian, aku pakai rekening pribadiku buat nutupi. Apa? Aku. Saudara Jiang, Bisnismu jalan lancar, dan kamu juga kelihatan berkelas. Tapi kadang salah menilai orang. Bayangkan saja, menganggap dua wanita bodoh dan jahat ini seperti harta karun. Di kehidupan ini, mereka di mataku tak lebih berharga dari rumput liar. Jiang Che, kamu sombong apa sih? Kamu pinjamkan uang ke kami sukarela. Lagi pula, anak perusahaan hanya rugi sedikit. Mu Chen berhati baik. Bukan kamu, kapitalis vampir berdarah dingin. Aku bersyukur untuk itu. Baik, baik, baik. Juru lelang. Kalau begitu, silakan tagih utang dari dua wanita. Silakan. Ayo. Jiang Che, kamu ngomong apa? Cepat bayar kami. Jiang Che, kamu begini. Aku dan Yutong gak akan maafin kamu. Kami akan ninggalin kamu, bikin kamu gak bakal Jadi ternyata, Masih harus Jiang Che yang bayar ya? Benar-benar nggak tahu malu. hidup numpang. Masih bisa senyolot ini. Ini pertama kali aku lihat. Iya. Kalian tahu apa sih? Jiang Che ngikutin kita 10 tahun. Tiap hari cari cara buat nyenengin kita. Suruh dia bayar buat kita, itu udah kayak hadiah buat dia. Orang lain beri uang ke kita nggak mau. Kenapa kita nggak boleh pakai uang kalian? Kakak Yutong, Kak Man-Man. Aku tahu, Pak Jiang. Karena aku sempat marah pada kalian, makanya belum mau bayar. Bagaimana kalau aku minta maaf pada Pak Jiang? Ya, aku minta maaf. Minta maaf. Minta maaf untuk apa? Jiang Che, hari ini tunjukkan padamu. Tanpamu, kami tetap bisa bayar sendiri. Bawa barangnya ke sini. Nona Kiaos, kami datang. Bukankah ini pengurus, pembantu, dan sopir rumah kami? Semuanya sudah dibawa. Sudah, aku bawa semua koleksi di brankas rumah, Jiang Che. Dan juga perhiasan semuanya. Ini Jiang Che. Beberapa sertifikat rumah. Bawa semua kunci mobil mewah atas nama Jiang Che. Tidak ada yang kurang. Bagus sekali. Hutangku hari ini pasti terbayar penuh. Soal kelebihannya, anggap saja itu untuk kalian. Ambil barang-barangku. Dan genakan untuk membayar. Kalian gila ya? Xiao Jiang, bukan maksud tante ngomong begini. Kenapa nggak bisa lihat situasi? Cuma soal perhiasan aja kan? Hari ini kamu bikin marah Nona Kiao dan Nona Ye. Nanti minta maaf sambil merangkap pun nggak guna. Beberapa rumah ini dibiarkan begitu. Cuma jadi aset mati. Tapi sekarang, Kalau membantu kedua nona itu, semua ini bisa. perasaan hangat. Kamu seharusnya senang. Tentang mobil mewah ini, kamu tidak mungkin mengendarai semua. Kami sudah memutuskan untukmu. Pengurus rumah. Pengasuh. Supir. Sejak kapan kalian memutuskan untukku? Nona Y. Pekerjaan Saya sendiri nggak bisa selesai. Bisa nggak panggil beberapa teman lama saya juga buat jadi pengasuh? Terus dua anak saya yang baru lulus tapi belum kerja. Bisa nggak dimasukin juga? Saya juga. Istri saya nganggur, lagi bingung nih. gampang lah, gampang.
Kalian memang paling pengertian, nggak kayak yang lain. Dingin banget, nggak peduli. Mereka ingin menjilat Ye Yutong dan Kiao Manman. Selama ini, cinta aku pada mereka ternyata begitu rendah sampai para pelayan ini berani melangkahi batas dan membuat keputusan untuk kepala keluarga. Letakkan barang-barangku sekarang juga. Letakkan barang-barangku sekarang juga. Xiao Zhang, kenapa kamu keras kepala, ya? Dengerin omongan tantenya, sekarang juga. Minta maaflah. Kedua nona itu berhati baik, mungkin mereka maafin kamu. Kalau kamu berbuat semaumu, akhirnya mereka marah padamu. Bahkan kami bertiga yang tidak akan bisa melindungi. Aku adalah kepala keluarga. Sejak kapan giliran kalian, para pelayan, melindungi aku? Berikan sini. Hari ini, sebagai yang lebih tua, aku akan menggantikan kedua nona untuk mengajarimu, orang yang tidak tahu diri. Kamu terlalu kurang ajar. Di rumahku sendiri. Makan dari hasilku. Terima uang dariku. Meski cuma anjing penjaga, dia tahu siapa yang kasih tulang untuknya. Kalian ini malah lebih buruk dari anjing. Sekarang, dipecat. Tidak apa-apa. Orang seperti yang tidak tahu siapa tuannya. Memang harus diperlakukan begitu. Nona, tolong jangan pecat kami. Jiang Che, kamu berani memecat mereka. Kenapa? Aku pecat beberapa anjing tua yang tidak setia. Masih perlu izin dari kalian? Jiang Che, kamu gila. Bagaimana bisa kamu setega memecat orang tua yang lama melayani keluarga kita? Apa kamu masih punya hati? Jiang Che, kalau berani pecat mereka, aku dan Yutong mulai sekarang gak bakal tinggal sama kamu lagi. Bukankah itu? Sekali dayung dua pulau terlampau. Orang yang merekrut Kiao Manman dan Ye Yutong. Semua pecat sekarang juga. Selain itu, hentikan kartu akses mereka berdua. Mulai sekarang, aku tidak mau melihat mereka berdua di rumah ini lagi. Hentikan kartu akses kita, Jiang Che kamu gila. Jiang Che, kamu bersimpuh di depan rumah kami, memohon 3 hari 3 malam. Kamu kesepian tinggal sendiri. Kami kasihan kamu, jadi izinkan tinggal di sini. Kalau rumah ini tanpa canda tawa kami, Meskipun sebesar apa, hanya sebuah makam dingin. aku mengerti. Kamu dulu pakai trik murahan, tidak mau bayar. Memaksa aku dan Yutong memperhatikanmu. Sekarang kamu pura-pura baik, malah cari cara usir kami. Kamulah yang iri karena kami baik pada Mu Chen. Benar-benar tertawa dengan kepercayaan diri bodoh kalian. Daripada begitu, mending pikirkan saja. Tagihan lampion yang dipesan. Bayar saja. Bava pergi. Tidak mau. Nona. 2 wanita. Orang tak berkepentingan per. Sekarang lunasi kewajiban pembayaran kalian. Kalian tidak mau tahu apa yang terjadi pada orang yang menyalakan lampion tapi tidak bisa bayar. Kalau tidak bisa bayar, Saya, Lei, akan langsung tunjukkan akibatnya kalau nggak bayar. Pasti bikin mereka ingat summer hidup. Orang tua. Ada hubungannya dengan kamu? Pikir berhak ngomong di sini? Sebagai pemegang saham terbesar rumah lelang ini, tentu saja keputusan ada di tangan Anda. Pemegang saham terbesar. Orang tua tak tahu diri ini. Dia pemegang saham besar grup Dingsheng. Lawang Dingsheng. Rumor mengatakan bahwa latar belakang pemegang saham besar di balik. Lebih dari itu, dia orang menguasai dunia hitam dan putih. Apakah benar? Perkenalkan diri dulu. Saya, Ketua Grup Lei. Lei Kun. 3 anjing bodoh tak kinal 2 sejati. Pas John. Semua yang terjadi, aku akui. Ini karena aku. Kamu bikin ribut hari ini. Menolak bayar tagihan, dan memecat pelayan. Bahkan ingin mengusir kedua kakakmu. Apakah kamu ingin memakai cara ekstrim untuk memaksa mereka memaafkan, agar bisa mendapatkan perhatian mereka lagi? Selama kamu bayar tagihan lampion ini, aku, Shin Mukin, dengan jaminan harga diriku, aku akan membuat Kak Yutong dan Kak Manman memaafkanmu. Kamu tahu, kan? Mereka paling nurut ke aku. maksud kamu adalah, aku bayar. Kamu. Bujuk mereka berdua maafin aku. Tepat seperti itu. Asal kamu sekarang, Dear Tajihin Aini. Aku bikin 2 kakak itu kembali seperti dulu. Pasti akan memaafkanmu. Ayo. Kesini kau. Aku sudah cukup sabar padamu. Kamu baik-baik saja? Jiang Che. Berani-beraninya kau aku lawan kau habis-habisan. Dasar anak muda pemelas. Xiao Jiang Jangon Gerak.
Aku tidak akan memaafkanmu, kakak. Tolong aku. Jiang Che. Apa kamu gila? Tahu nggak sedang ngapain? Berani-beraninya kamu memukul Apa kamu nggak tahu? Chen paling penting bagi aku dan Yutong. Kamu memukul kami nggak akan pernah memaafkanmu lagi. Aku sudah bilang. Perlu maaf kalian? Kamu bilang apa? Kalian bertiga, waktunya bayar sudah hampir tiba. Kak Man. Kak Yutong. Uang. Uangnya gimana? Kita nggak mampu bayar. Kalau tidak bisa bayar, kita bakal dipukuli mereka. Mereka bisa membunuhmu. Mo Chen tidak akan membiarkanmu terluka. Benar. Dia memukulmu. Dia iri padamu. Kalau dia tidak mencintai kita sepenuh hati, mungkinkah dia iri? Kalau dia mencintai kita, dia tidak akan meninggalkan. Begini saja, Jiang Che, bayarkan tagihan ini. Aku janji, aku dan Man-Man akan lebih peduli. Posisimu di hati kami akan naik sedikit. Tentu saja tidak lebih tinggi dari Mo Chen. Tapi kalau kamu bisa tampil baik, kami akan beri kamu kesempatan untuk terus berusaha. Tergantung bagaimana kamu nantinya. Kamu, kenapa hancurin mesin pos itu? Anggap aku bodoh ya? Aku nggak mukul kamu. Cuma hancurin mesin, masih mending kasih muka. Apa maksud kamu? Waktu pembayaran 3 menit lagi. Jiang Che, di saat ini, kamu mau gimana? Jangan lupa, impianmu adalah menemani aku dan Man-Man. Kau percaya aku dan Man-Man keluar dari perusahaan ini? Lalu pergi ke tempat tak terjangkau, membuatmu menyesal seumur hidup. Kau tidak pernah menemukannya. Kami nggak memaafkanmu. Hal baik sudah selesai. Nah, apa kabar? Tinggal 1 menit. Jiang Che, sisa 1 menit lagi. Pura-pura apa hari ini? Kasihan, Tidak peduli kami. Pilih waktu tepat, Jiang Che. Uang segini buat kamu, sama sekali bikin bayar, pulang. Aku bakal tetap temani kamu pura-pura, oke? waktu pembayaran habis. 3 orang, pembayaran gagal. Tanggung sendiri akibatnya. Jiang Che, kali ini kamu melanggar, kamu keterlaluan. Kami tidak akan pernah memaafkanmu lagi. Kalian nggak mau pukul perempuan? Laki-laki nggak boleh dipukul. Perempuan juga nggak boleh, kan? Kamu mau ngapain? Boka. Berani-beraninya cari gara-gara sama aku, Lei Kun. Aku udah sabar terlalu lama. Sekarang ketangkap juga, kan? Pak Lei. Ada salah paham nih. Kalau saya tahu direktur utama grup Dingseng, mana mungkin saya berani begini? Xiao Jiang. Bocah ini cuma bikin ribut dan numpang hidup. Serahkan padaku, Pak Lei. Gimana? Kalau begitu, tolong urus ya, Pak Lei, silakan saja. Tidak, Pak Lei. Anak muda. Kamu yang bilang aku ini bajingan tua, ya? Pak Lei. Saya benar-benar salah. Saya nggak tahu. Identitas asli Anda ya? Sekarang tahu salahnya. Terlambat. Serang. Jenggon. Kakak. Kakak, tolong aku. Masih mau melawan kami? Aku akan unggah ke internet. Aku akan bongkar semua. Terbongkar. Nge-viral diri sendiri. Ini pertama kalinya aku lihat. Baiklah. Aku langsung siarkan global sekarang. Di sini. Di sana. Semuanya punya kamera pengawas. Aku akan tunjukkan pada dunia. Betapa sombongnya. Orang nyalain lampion tanpa bayar. Kurang ajar ya, Pak Lei. Kami salah, maafkan kami ya. Jangan rekam aku. Jiang Che, Tolong bujuk Pak Lei jangan rekam kami. Jiang Che, cepat bilang sesuatu dong. Itu urusan kalian sama Pak Lei, dan sama balai lelang. Apa yang bisa kulakukan menghentikannya? Bawa pergi. Jiang Che. Hadiah wanita itu untukmu. Anggap saja Alat untuk merayakan. Di kehidupan mempermainkan cinta. Dan menginjak-injaknya. Di kehidupan ini, kalian berhutang pada aku akan ambil semuanya kembali. Xiao Jiang. Grup WC kalian berkembang pesat. Saya nih.
punya seseorang di tangan, yang ahli dalam manajemen. Wawasan tajam, kalian luar biasa. Kamu tertarik untuk kenalan nggak? Pak Lei, Anda bos besar di balik grup Dingseng. Pemimpin grup Lei lagi. Seseorang yang Anda rekomendasikan adalah orang yang selalu saya nantikan. Mari. Aku kenalkan secara resmi, putri terkasih, Lei Jingyue. Jingyu. Bertemu dengan Pak Jiang. Nona Lei Jingyue memberikan sampannya malam itu. Senang bertemu. Senang bertemu, Pak Jiang. Tadi malam lelang, Anda tegas menyelesaikan masalah lama. Benar-benar mengesankan. Bukan hanya mengesankan. Gadis ini pulang membicarakan itu semalaman. Sampai aku merasa senang, bangga, tapi juga sedih, ada pahit. Ayah. Piakaj. Jangan tersinggung ya. Ayah saya memang suka bercanda. Silakan duduk. Terima kasih. Putri kesayangan saya ini, belajar di sekolah bisnis asing. Setelah pulang, dia utama bertanggung jawab untuk integrasi dan ekspansi divisi inti grup Lei. Ini, coba lihat. Ada tertarik nggak? Biarkan Jingyu datang ke perusahaan Weithe, bekerja sama denganmu. Dalam 3 tahun, laba grup meningkat 37%. Pangsa pasar luar negeri menjadi 2 kali lipat. Tuan Lei, Anda memberi saya senjata hebat untuk membuka pasar. Saya setuju, jadi. Mari kita tetapkan sekarang. Selain itu, grup saya, Lei, bersedia memberikan suntikan investasi strategis jangka panjang tidak kurang dari 5 miliar untuk ekspansi strategis Weithe. Sebagai hadiah seorang ayah, sebagai mahar untuk putrinya. Ayah, kamu mulai bicara yang aneh lagi. Baik. Anak perempuan sulit dipertahankannya. Tapi Xiaozhong, Jingyu, begitu masuk bekerja di Weithe kalian, 2 teman dekat itu dulu. Tidak akan bikin kekacauan, kan? Sekretaris, umumkan kepada semua orang, perusahaan akan menunjuk seorang manajer baru. Selain itu, pecat Kiao Man, Ye Yutong. Mulai sekarang, aku tak ingin melihat mereka di perusahaan. Tuan Muda Lei, selamat bergabung. Terima kasih. Kiao Man, Ye Yutong. Di kehidupan ini, aku akan membuat kalian sadar, tanpa kebaikan dan dukunganku, kemandirian dan nilai yang kalian banggakan tidak ada artinya. Kak Man, Kak Yutong. Apa Jiang Che benar-benar marah pada kita? Dia di pelelangan. Nggak peduli sama kita, ayah. Jiang Che bahkan bikin kita harus gadaikan properti dan mobil yang susah payah didapat untuk bayar utang. Gimana mungkin? Jangan lupa, di depan aku dan Man, Jiang Che kayak anjing lengket. Usir juga nggak bisa pergi. Sekarang sih, cuma anjing itu udah belajar trik tarik ulur aja. Iya juga, kamu benar. Ini pasti triknya buat narik perhatian kita lagi. Tunggu saja. Hari ini juga. Dia pasti datang ke depan kantor kita, berlutut minta maaf. Ayo pergi. Apa kalian buta? Sampai nggak kenal, saya manajer cabang. Pergi dari sini. Atas perintah Direktur Jiang, kalian dipecat. Apa? Apa? Dipecat? Itu tidak mungkin. Surat pemberhentian ada di sini. Semua tertulis jelas. Uang kompensasi sudah digunakan. Yang kalian sebabkan selama masa kerja. Gimana mungkin? Kamu tahu siapa kami? Percaya kalau aku bisa bikin Jiang Che pecat kamu dan larang kamu kerja lagi? Usia mereka. Kamu nggak apa-apa? Bukan. Mbak Man, Mbak Yutong. Apa yang terjadi sama Jiang Che? Jiang Che nggak sayang kalian lagi? Kamu bilang Jiang Che cemburu padaku, wajar kalau dia memecatku. Tapi, bagaimana dia memecatmu sebagai Dan kamu, sebagai ITU benar-benar aku nggak tahu. Jiang Che setelah bangun tidur, seperti menjadi orang yang berbeda. apa? Kantor pusat akan menunjuk manajer umum. Baik. Muchen. Jiang Che bilang kantor pusat akan menunjuk seorang manajer umum baru. Pasti kami tahu. Manajer umum baru? Dari kantor pusat? Pantas dia mau mencopot aku dari posisi manajer cabang. Rupanya ingin memberi posisi manajer umum kantor pusat kepada kita. Dia minta maaf dan ingin kembali hati kita. Di rumah lelang, dia cuek. Pasti sekarang dia nyesel banget. Bagus sekali. Mbak Man, Mbak Yutong, Jiang Che tidak mungkin meninggalkanmu. Kita berangkat sekarang ke kantor pusat.
Kita beri dia kesempatan untuk meminta maaf padamu. Direktur kecil Lei. Kamu baru saja menjabat, sudah disiapkan banyak sekali. Proposal luar biasa, laporan survei. Sebagai ketua, merasa malu. Tugas harus dijalankan sesuai posisi. Ini sudah menjadi tanggung jawabku. Lagi pula. Pak Jiang, Anda tidak perlu begitu formal. Panggil aku Jing Yu saja. Jing Yu. Sekarang akan membawa kamu ke perusahaan. Resmi mulai bekerja. Kantor pusat. Akhirnya sampai juga. Grup WC ini, Jiang Che mengurusnya dengan baik. Bahkan papan Juga dibuat. Sepertinya Jiang Che sadar akan kesalahannya. dulu, dia tidak mau kita bekerja di kantor pusat. Sekarang, posisi manajer umum diberikan kepada Yu Tong. Sepertinya, Dia benar-benar minta maaf kepada kita. Dia seperti ini. Tidak mungkin. Nanti mau melamar kamu. Apa kamu bicarakan? Itu di hatiku hanya Mu Chen seorang. Iya, Mu Chen. Di hati kami, hanya ada kamu. Jiang Che tak sebanding dengan rambutmu. Kalau aku jadi manajer umum yang akan melakukan reformasi besar di perusahaan. Hapus aturan dingin Jiang Che. Gantikan dengan nilai indah dari Mu Chen. Nanti setelah beberapa waktu, aku akan menyingkirkan Jiang Che sebagai presiden, digantikan Mu Chen. berani-beraninya dia bilang tidak. Mas Mu Chen berbekal ijazah SMA. Tapi jadi dosen kehormatan di Hoge Business School. Aku pasti nggak bakal ngecewain harapan kalian berdua. Yuk, jalan. Allô, Bertiga Sudabu à Janji? Mata kamu rabun ya? Beliau ini. Manajer umum baru kantor pusat. Masuk perusahaan harus bikin janji. Hari ini, memang ada seorang manajer dari pusat. Apakah mungkin dia orangnya? Bawa aku ke kantor. Kenapa bengong Bye-bye, bye. Silakan lewat sini. Liu, sistem perdagangan global yang diluncurkan, saya sudah memantaunya akhirnya berhasil mengatasi bug fatal itu. Aliran datanya stabil. Aku mau tunda sebentar, 10 menit lagi, bangunkan aku. Jangan sampai ada kesalahan. Berkaitan miliaran rupiah aliran dana grup hari ini. Baik, Direktur. Tenang saja. tidur di kantor siang bolong? Siapa yang kasih kamu keberanian? Siapa kamu, Gila, ya? Aku rasa yang gila itu kamu. Anggap kantor ini rumahmu. Gimana kalau beli kasur baru, tambah bathtub, mandi santai? Cepat taruh laptop itu. Ada program penting yang lagi jalan di dalamnya. Cuma buat tidur aja. Bisa apa sih program penting? Kamu, gila ya? Manajer umum. Ini adalah direktur divisi inti teknologi perusahaan kita. Direkturnya lembur tiap hari buat proyek baru. Makanya dia Mutusin buat istirahat. nggak ada alasan tidur siang. Dia tidur di kantor. Kalau gini terus, semua orang tidur di kantor benar. Pecat aja dia. Jangan sampai satu orang ganggu semuanya. Orang kaya gitu tetap di kantor. Suasana kerja bisa baik. Tapi direktur ini adalah seseorang yang Jiang Zong. Menghabiskan uang untuk pekerjaan. Bagaimana kalau Jiang Che merekrutnya? Apa perusahaan Jiang Che hebat? Hari ini, jika Jiang Che ada di sini, dia hanya bisa melihatku membersihkan mereka tanpa berani bicara. Betul sekali. Kalau Jiang Che sedikit saja tidak puas dengan keputusan kami berdua. Posisi manajer umum yang tidak berguna bisa ditinggalkan sewaktu-waktu, seperti meninggalkan. Apakah dua orang ini mereka yang Jiang Zong jaga seperti harta? Berlian kesayangan bertahun-tahun, tapi ini mana mungkin berlian? Ini jelas-jelas bom. Kak Man, Kak Yutong. Kalau kita memecat dia, bukankah terlalu kejam? Gimana prinsip bisnis kita berubah? Mu Chen. Kita beda sama Jiang Che, kapitalis berdarah dingin. Betul, Muchen. Kamu memang baik hati. Menurutmu, bagaimana kita harus ngurus orang seperti ini, supaya kita kelihatan baik? Kita semua ikut keputusanmu. Jadi, kalau dia memang suka tidur di siang hari, kita atur dia jadi satpam malam saja. Jadi, dia bisa tidur sepuasnya di siang hari. Untuk posisi direktur operasional, kita kasih ke Dia yang jadi. Saya yang jadi. Saya yang jadi. dengan cara ini, Kita menghancurkan batasan hierarki yang kaku.
buat orang di bawah melihat harapan untuk naik. Dan mujudkan kindahan sejati hidup dari dasar hati. Luar biasa. Hebat, Mu Chen. Kamu memang berbeda dari Jiang Che, kapitalis dingin itu. Sifat luar biasa seperti kamu yang penuh kebaikan dan keindahan ini. Sangat langka di perusahaan penuh bau uang seperti ini. Kok bisa jadi manajer umum? Aku berhenti. Sekarang juga aku akan cari bos Jiang. Kami juga nggak kerja lagi. Pergi. Sana, semua pergi. Jangan dong, jangan, tenang, semuanya tenang dulu. Kalau kalian pergi, proyek perusahaan kita, gimana dong? Aduh. Kenapa dicegat? Orang nggak tahu diuntung. Dipecat malah pas banget. Biar nggak bikin risih. Kari jangke, cari raja sekalipun nggak ada gunanya. Lebih baik mereka pergi. Kita tidak perlu membayar uang kompensasi. Manajer umum. Tapi kalau mereka semua pergi, siapa yang bakal kerja buat kita? Nggak dengar apa kata Mu Chen? Kerjaan nggak rendah, semua orang bisa naik pangkat. Suruh tim keamanan datang, ganti posisi mereka. Ayo, teman-teman, semuanya ke sini. Nantinya, Departemen teknis diambil alih tim keamanan. hidup Pak Ye. Mulai kerja. Habis sudah. Semua sudah berakhir. Pak Zhang, cepatlah kembali. Perusahaan kita akan bangkrut. Mu Chen. Kita lihat-lihat. Ruang kantor manajer utama. Kalau kurang megah, suruh Jiang Che kosongkan ruang ketua dewan. Kasih ke kita. Jing Yu, katanya belum ke kantor? Tapi kau bawakan banyak pesanan baru. Semua pesanan baru dari ayahku. 1 gelas diminum bareng teman lama. Zikang, teman-teman lama itu mungkin lagi nunggu di ruang rapat di atas. Nunggu kita tanda tangan kontrak. Setelah sibuk selesai, aku pasti akan berkunjung buat terima kasih sama Pak. Kata ayahku, nggak perlu. Ya itu. Kamu baik-baik aja ke aku nanti ya. Kamu bilang apa? Aku nggak bilang apa. Ayo kita jalan. Hei, apa? Tim yang kau bawa dipecat? Jangan panik, aku segera ke sana. Ying Yue. Ada urusan mendesak, kamu ke ruang rapat dulu. Bantu sambut bos yang akan tanda tangan kontrak. Oke, tenang saja, pergi saja. Nanti saat acara tanda tangan kontrak, ayahku juga akan datang untuk mendukungmu. Kak Yutong. Kak Man, lihat. Proyek bisnis. Acara tanda tangan. Acara tanda tangan kontrak grup. Saya manajer umum, Jiang Che pun harus kita hormati. Siapa berani meremehkan saya? Ayo. Orang tua Lei itu, katanya mau mendukung calon menantu masa depannya. Lihat aja, udah telat 1 menit. Di hari sepenting ini, dia masih bisa telat. Kita bersihin dulu kontrak yang disiapkan buat calon menantu masa depan. Supaya rapi. Kebetulan, Om Lei kirim pesan jalanan macet, dia sebentar lagi sampai. Kita harus cek lagi itu tadi. Permisi, kalian siapa? Berani tanda tangan kontrak tapi nggak kenal aku, Ye Yutong? Kalian masih bengong aja? Cepat berdiri. Sapa dulu Bu Ye. Yi Yutong. Kok aku belum pernah dengar grup Wei Che punya orang kaya kalian? Urusan grup kami, perlu kamu ikut campur? Anak muda, aku nggak peduli siapa kamu di grup Wei, tapi sebelum bicara dengan kami, sebaiknya pikir dulu posisi kamu. Lagi pula, kalian ini sombong banget. Apa Jiang Che tahu? Kamu ternyata tahu Jiang Che. Tahu siapa Jiang Che? Kalian seharusnya tahu siapa kami. Kalian. Jiang Che cuma anjing menggonggong minta belas kasihan. Dan kami adalah tuan yang dia dambakan. Si Jiang Ke ini, bukankah dia kalong menantu pilihan PAK Lai? Kenapa rasanya? Dia dikendalikan 2 orang gila. Ada yang nggak beres? Pak Lei biasanya pandai menilai orang. Jiang Che bukan tipe orang yang mudah ditekan orang seperti ini. Jadi, Tidak peduli kalian di sini untuk apa. Sekarang juga. Segera minta maaf kepada Pak Ye. Kalau tidak, jangan harap bawa sepeser pun dari grup Wei Che. Berani sekali bicaramu. Apa kau tahu? Proyek di tangan kami berdua ini. Nilainya lebih dari ratusan. 100 miliar. Memang banyak sekali.
Kamu mau apa? Proyek ekspansi bisnis. Menurutku, itu cuma omong kosong. Mu Chen, maksud kamu apa? Kakutong Kak Man Man. Apa yang kalian... Perusahaan sudah cukup besar. Kalau terus berkembang, usaha kecil dan menengah yang bakal kesulitan, hancur total. Kita. Tidak boleh terlibat dalam permainan kapital kejam ini. Jangan ikut. Benar Rainy. Kita tidak boleh jadi kapitalis dinjan seperti Jiang. Kita harus pengusaha yang punya hati. Kalian ini otaknya ada masalah ya? Apa kapitalis berdarah dingin? Siapa yang bilang sama kalian? Ekspansi grup. Akan membuat kehilangan segalanya. Ekspansi grup membawa peningkatan lapangan kerja. Ini win-win untuk masyarakat. Kamu ngerti nggak sih? Grup Weiche. Bisa punya orang seperti kalian. Siapa percaya kalian? Sekelompok orang tua. Pokoknya, di grup WC, aku yang berkuasa. Kontrak-kontrak ini. Kamu. Kita batal tanda tangan. Kamu. Ayah. Kakutong Kak Man Man. Benar banget. Kalian menyelamatkan perusahaan, mencegah perusahaan kami jatuh ke kapitalisme jahat. Kalian. Benar-benar penyelamat ya. Gila. 3 orang ini jelas-jelas orang gila, tapi proyek senilai miliaran ini. Persiapkan untuk Jiang Che. Kalong menantu masa depan, Jiang Che. Calon menantu. Jiang Che akan punya istri? Kalian bohong, nggak ada rencana. Jiang Che cuma ikut kita di balkon. Seekor anjing piujik, mimpinya seumur hidup adalah menikahi salah satu dari kami berdua. Mana mungkin dia punya istri? Kalian berdua orang tua gila. Aku bilang pada kalian, Jiang Che paling mencintai kami dan ingin menyenangkan kami. Dia memberikan posisi manajer umum kepada Yutong, bukan keponakan itu. Dia itu tidak ada artinya. Apa? Orang suruhan. Pak, saya datang. Kenapa panggil satpam? Buka mata lebar. Lihat baik-baik. Bukan satpam. Ini adalah direktur bisnis baru kami yang bergabung. Sedikit paham bela diri saja. Pak, tidak akan mengecewakan bimbingan Anda. Serang. Hajar habis-habisan 2 penipu itu. Kurang ajar, berani sekali kalian. Penipu besar. Biar kamu bohong. Baik. Nggak perlu kamu bilang. Aku tahu, ayah. Cepat naik ke atas. Aku akan menyambut 2 paman ini. Kalian lagi ngapain? Cepat bangun. Keponakan baik, akhirnya kamu datang. Kami dibully habis-habisan oleh mereka. Katanya, dia yang sebenarnya bukan cuma merobek kontrak, dia juga memukulku. Sebenarnya kalian ini... Berani menindas 2 paman saya. Paman. Kamu adalah manajer umum yang mereka bicarakan tadi. Bukan cuma itu, dia juga calon istri Jiang Che di masa depan. Benar-benar konyol. Bukankah kalian dilelang? Buat bikin keributan. Masih sombong saja. Mau Jiang Che yang baik? Iya, kan? Kalau aku ingat, Dia usir kalian keluar. Mato. Jiang Che pakai taktik pura-pura cuek. Dia cinta kita sampai tulang. Makanya pakai cara licik begini buat menarik perhatian kita. Lihat aja sendiri, Jiang Che minta maaf. Dia malah kasih posisi ke Yutong kita. Jiang Che. Kasih ke kalian? Maksudmu? Orang yang pecat kalian. Sekarang pura-pura jadi manajer umum? Benar. Biar aku lihat. Siapa yang berani? Orang seperti ini tetap di perusahaan. Bagaimana suasana kerja bagus? Lagi-lagi mereka berdua. Sungguh tak pernah hilang jejaknya. Walaupun sekarang aku belum bisa disebut calon istri Jiang Che. Tapi aku, Lei Jinyue, benar-benar adalah manajer baru grup WC. Lucu, bikin ketawa sampai sakit perut. Manajer umum Jiang Che memohon maaf, sampai minta aku jadi. Aku kasih tahu Jiang Che. Dia itu kuma anjing castle kita. Aku gak izinin ngomong soal Jiang Che. Aku gak cuma hina dia. Aku juga bakal mukul kamu. Kamu siapa? Bela-belain Jiang Che. Aku kasih tahu Jiang Che di sini. Bukan cuma anjing, tapi seekor penjilat tanpa martabat, tanpa harga diri. Kalian tahu aku siapa? Aku peduli apa sama siapa, pokoknya. Kamu sama manajer umum grup WC, apalagi calon istrinya Jiang Che. Aku tahu sekarang,
Kamu sama saja seperti mereka bertiga, penipu licik. Baik. Bukan membatalkan kontrak, mereka juga Mereka mini erang Ying Yue. Ying Yue. Ayahmu akan segera datang. Mereka bertiga tidak bisa lolos. Pak Tua. Kamu juga setuju, kan? Aku. Kalian, Kalian jahat. Ayahku dan Jiang Che tidak akan membiarkan kalian. Sibuk urusin dua orang itu, malah lupa urusin kamu. Jiang Che, Ayahmu? Ayahmu itu apa sih? ayahku, Dia adalah direktur utama grup Lei. Lai Kun. Ayahku, Dia adalah direktur utama grup Lei. Lai Kun. Ketua grup Lei. Pemegang saham utama Dingseng, Lei Kun. Di pelelangan. Hemperdai Pak Lei, dia sangat berkuasa. Hari ini memukul putrinya, apakah akan? Jangan khawatir. Tunggu ayahku dan Jiang Che datang. Kalian bertiga, tidak ada yang bisa kabur. Aku Lei Kun yang besar. Kak Man Man, Kak Yutong. Orang seperti Pak Lei, nggak mungkin bersama Jiang Che. Menurutku, dia kebetulan melihat waktu di pelelangan. Kita ada gesekan dengan Pak Lei. Jadi, dia sengaja pakai nama besar Pak Lei buat nakut-nakut Kalian, kita laluan. kita. Kenapa? Hanya kalian, mau menipuku? Sekarang kalian tahu, ini wilayah grup Wei Che. Tain mereka. Kamu, berani ya? Lepaskan mereka. Kontrak miliaran itu aku kasih kontrak miliar. Makan itu. Kontrak miliaran, makan. Dan kamu juga. Aduh, putri kesayanganku. Sekarang mulai tanda tangan kontrak, ya? Ayo. Kalian lagi ngapain? PHK. PHK. Bapak nggak apa-apa. Dia anaknya Pak Lei? Kita tamat sudah. PAK Lai. Hari ini kita menderita. Mereka membatalkan kontrak miliaran kita, tapi juga memanggil satpam, memperlakukan seperti karung tinju. Yang paling penting, mereka bahkan tidak melepaskan keponakan Jing Yu. Lihatlah. Berapa mereka menginjak-injak kita. Pak Lei. Ini cuma salah paham. Salah paham. Menghancurkan kontrak bernilai ratusan mil, memukul rekan lama yang berteman puluhan tahun, bahkan memukul putri tunggal Lei Kun. Kau sebut itu salah paham? Pak Lei, saya bisa mengganti kru, saya bisa bayar ganti. Kontrak aku ganti rugi. Biaya Aku akan ganti rugi berlipat kali. Aku tidak kekurangan uang. Kamu memanfaatkan kekuasaan grup Wei, bukan tempat lelang ilegal. Pukul aku, kamu berani memukulku. Aku akan lapor, kirim kamu ke penjara. Kamu pukul anak perempuanku. Aku pukul kamu. Kamu sebut ini penyalahgunaan kekuasaan. Baiklah. Hari ini aku tunjukkan padamu apa itu penyalahgunaan kekuasaan yang sebenarnya. Pak Lei and Pak Lei. Aku nggak mukul. Ini nggak ada hubungannya denganku, Pak Lei. Anak kecil kayak kamu. Aku bahkan malas mukul kamu. Ayo. Hajar habis-habisan. Tidak, jangan. Mau lari ya? Tangkap orang ini. Dan mereka petakan kaki. Usir dari kota ini jangan. Nggak mau kaki dipatahkan. Jangan. Aku tak mau, jangan patahkan kakiku. Demi Jiang Che, beri kesempatan. Pak Lei. Kenapa Anda memperlakukan kami? Jiang Che tidak akan tinggal diam. Jiang Che takkan memaafkan. Benar, Pak Lei. Pak Lei. Dua saudari ini adalah orang yang paling penting bagi Jiang Che, Pak Lei. Dari mana datangnya kepercayaan diri kalian? Jiang Che sudah jelas bilang, suruh kalian pergi. Pak Lin bilang, dendam balas dendam, masalah selesaikan. Oke. Hanya trik Jiang Che mendekat lalu Bro, kita orang yang paling dicintai Jiang Che. Dia sayang tapi tidak bisa mendapatkan kita. Di lelang bikin pura-pura mendekat lalu. Kamu memperlakukan kami seperti ini, dia pasti tidak akan memaafkanmu. Jiang Che. Apa yang sudah kalian lakukan? Jing Yu. Kamu baik-baik saja? Mereka Mereka bukan hanya memukulku.
Mereka memukul dua paman itu. kontrak. Bahkan kontrak bernilai miliaran. Juga disobek oleh mereka. Apa? Jiang Che. Aku dan Man-Man diganggu. Kamu ternyata ada Peduli sama wanita lain. Tuan Lei. Dua bos besar, hari ini Jiang Che gagal bertugas, membiarkan grup WC di wilayahku. Mengalami penghinaan besar ini, Kina Benkana Yang Tidak Deseng. Jiang Che. Maafkan aku semua. Ini. Anak Jong. Putriku di tempatmu. Menderita kesedihan yang besar. Pak Lei. Saya mengerti. Saya akan memberi penjelasan. Dan juga untuk Jingyu, untuk dua paman, kita harus memberi penjelasan yang memuaskan. Jiang Che. Apa yang kamu bicarakan? Kamu lihat itu? Aku dan Yutong dipukul. Orang yang kamu cintai dipukul. Beri mereka penjelasan. Apa dia membuat kamu terhipnotis? Jiang Che, gila ya? Berani memukul Man-Man. Memukul kalian berdua cukup ringan. Jiang Che. Jangan lupa, dulu kamu memohon maaf dan memintaku kembali jadi manajer umum. Siapa bilang aku mau jadikan kamu YM? General Manager. Adalah Jingyu. Apa? General Manager itu dia. Tidak mungkin. Pak Jong. Anda bilang Kak Yutong yang jadi general manager? Awalnya Anda malah memecat katanya mau angkat manajer baru. Bukannya cuma mau bikin Yutong naik jabatan buat nyenengin kita? Dari awal sampai akhir. Hanya ada satu manajer, yaitu Jing Yue. Dia manajer kita. Tapi kalau kamu nggak mau aku jadi manajer, kenapa pecat aku? Pernah kepikiran gak? Kalau aku pecat kalian, mau kalian pergi? Kamu. Dari awal aku sudah bilang. Aku jadi manajer, tapi kalian gak percaya. Kalian malah makin kita Bertindak sembrono. Anak perempuan baik. Bagi orang seperti tidak tahu diri dan mempermalukan diri. Jangan marah pada mereka. Kekesalan ini. Kalau Jiang tidak membalas untuk ayah yang akan membalas, tidak ada yang bisa lari. Seseorang datang. Jiang Che. Kamu gila. Kami orang paling kamu sayangi. Mau diam saja melihat kami dihina? Pak Lei, tunggu sebentar. Jiang Che, aku tahu kok, di hatimu masih ada kami. Kamu pasti nggak akan tinggal diam. Pak Lei. Sekarang yang ingin balas dendam, bukan cuma Anda saja, tapi juga semua. Yang pernah mereka hinakan semaunya. Menindas dan membuli orang lain. Aku sudah tahu. Orang bodoh dan jahat sepertimu. Mungkin jadi manajer umum. Teman-teman, bereskan semuanya, lalu kembali bekerja. Pak Lei, bagaimanapun juga, aku kurang baik menjamu. Segala kerugian yang terjadi, aku, Akan berusaha menggantinya. Kedepannya. Asalkan putriku tidak tersakiti lagi, itu sudah cukup. Jiang Che. Kamu diam melihat mereka menindas kami. Apa kamu masih bisa disebut lelaki? Jiang Che. Begini caramu memperlakukan kami. Kami akan pergi dari hidupmu. orang-orang. Lempar mereka keluar. Mulai sekarang, aku tidak mau melihat mereka lagi di sini. Hentikan. Kamu pria tak berhati. Begini, kamu akan kehilangan kami kehilangan kami. Apa arti hidupmu? Perusahaan akan bangkrut, kan? Jiang Che. Kehilangan kami bukan cuma kehilangan cinta sejatimu, tapi juga menghancurkan masa depan grup WC. Kamu telah menghancurkan dirimu sendiri. Oh. Kenapa aku nggak tahu? Kalian berdua sepenting itu. Selama ini, grup berjalan lancar. Karena MU Chen memegang kendali, makanya kamu bisanya. Jadi ketua direksi ini. Maksudmu? Tanpa si imut lulusan SMA itu, grup WC milikku. Nggak akan jalan? Kehebatan MU Chen nggak bisa diukur dari gelar pendidikan. Kamu iri sama MU Chen, benar? Jiang Che. Sekarang sudah dibutakan oleh cemburu. Karena cemburu, kamu bahkan bersekongkol menenteng aku dan Yutong. Sayang. Lempar mereka keluar. Hai. Lepaskan aku. Jiang Che. Aku ingin bertanya padamu, kamu sebelumnya, apa kamu baik pada mereka? Baik sekali. Itu dulu. Selain itu, dulu aku bodoh sekali. Sekarang tidak lagi, hari ini. Kamu jadi harus menahan diri. Aku janji, ini nggak akan terjadi lagi. Anak Jong.
Barusan kamu bilang sesuatu. Boleh nggak aku sebagai orang tua menganggap kamu lagi menyatakan cintaku Jingwei? Hah? Pak Lei. Aku, ayah, apa sih yang kamu omongin? Aduh. Ada apa lagi yang ragu-ragu? Menurut saya, Memang maksudnya begini. Xiao Jiang, hari ini, kami dua paman. Ada di sini saksi. Kalau nanti, kamu berani sakiti Jingyu lagi, maka akibatnya, kamu tahu, kan? Jangan bikin anak takut. Jingyu. Aku bersumpah. Mulai sekarang, aku tak akan biarkan kamu menderita lagi. Di kehidupan sebelumnya, Kenapa aku? Dengan dua wanita yang tak tahu diri itu. di kehidupan ini, aku tidak akan mengulang kesalahan lagi. Luar biasa. Ini kantor baru grup iChen. Aku adalah ketua Man, kamu adalah presiden. Muchen akan jadi manajer umum. Kak Yutong. Kak Man. Posisi manajer umum ini, apa aku bisa melakukannya? Tentu saja. MU Chen, dosen kehormatan di Hock International Business School. Dan jangan lupa, aku supervisor penjualan di WC Group. WC Group berkembang. Itu semua karena aku. Iya, benar. Jiang Che pura-pura sibuk tarik perhatian. Tanpa sadar, bekerja sama erat dengan MU Chen. Sebentar lagi, kita bisa sepenuhnya menggantikan grup WC. Saat itu, Jiang Che akan sadar bahwa trik tarik ulurnya sangat konyol. Bagus, sangat cocok. Bukan tanpa alasan Lei Kun memilih dia jadi menantuku. Ayah, Ayah sejak awal tertarik pada Jiang Che. Kenapa? Laki-laki idaman seperti ini. Kamu nggak suka ya? Zuka. Udahlah. Kalian jangan mesra-mesraan di depan orang tua kayak saya. Jingyu, kamu keluar dulu sebentar. Saya ada urusan bicara sama Xiao Ji. Baik. PK. Ayo, duduk. Pak Lei. Masih panggil Pak Lei. Jadi kaku begitu. Ayah, ya. Nah, begitu dong. Ayo. Lihat, ayah bawa apa buat kamu. Konferensi bisnis. Masih diadakan oleh grup WC. Acara promosi global. Dugaanku benar. Kalian WC. Belakangan ini ada masalah ya? Benar. Sejak Jingyu bergabung grup WC, penjualan meningkat. Akan menghadapi tantangan membuka pasar internasional. Dengan acara promosi berskala global ini, pastinya bisa bantu grup WC langsung mendongkrak popularitas. Grup ini sudah buka 3 hari. Kenapa belum ada pelanggan? Bukan cuma nggak ada pelanggan. Bahkan yang kita hubungi lewat telepon juga semuanya nolak. Bukannya kamu bilang, Saluran penjualan grup WC itu semua andalan kamu? Kenapa sekarang sepi? Aku juga nggak tahu. Kakak Yutong itu hebat. Nggak perlu diragukan lagi. Tapi sekarang, nggak ada satupun pelanggan. Masalahnya jelas, kan? Ini jelas-jelas ulah di balik layar. Jiang Che. Terhadap Ki, aku ngerti sekarang. Jiang Che pakai kekuasaannya. Di industri memblokir kita. Dia lakukan ini, cuma ingin kita mau tunduk dan minta maaf. Jiang Che. Kamu sungguh licik. Demi balikan aku dan Yutong, kamu pakai cara serendah ini. Hello. Apa? Grupway akan mengadakan konferensi investasi global. Konferensi investasi. Benar. Aku mengerti. Jiang Che seperti menghentak kita. Lalu mengadakan konferensi investasi sebagai kompensasi manis. Begitulah, Mbak Man. Kak Yutong. Pak Jiang ingin kalian kembali. Benar-benar melakukan segala cara. Dia melakukan itu tidak akan mendapatkan kami kembali mengadakan acara promosi. Belum tentu kami tertarik. Selamat datang. Hadir di acara promosi global, tentu harus tampil rapi. Tentu saja. MU Chen. Kamu pilih beberapa jam, catat semua di tagihan Jiang Che. Makasih, Kak Yutong. Ayo pergi. Jiang Che. Kamu ngapain di sini? Kenapa aku nggak boleh di sini?
Mulut bilang nggak, hati bilang iya. Mau main tarik ulur ya? Menurutku, dia tuh cuma datang pilih hadiah buat minta maaf sama kita. Ayo pergi. Ini. Pak Jiang, mau bungkuskan ini? Yang ini nggak usah. Yang lain bungkus semua. Saya kasih ke seseorang istimewa. Baik, Piaka Jiang. Jiang Che sampai beli banyak hadiah untuk minta maaf ke kita. Lumayan tulus juga. Aku dengar ya. Permata toko ini disebut bintang laut. Kalau Jiang Che ingin minta maaf, kita harus beli bintang samudra, supaya sah. Hei, MU. Pilih beberapa jam tangan. Catat tagihannya di rekening Jiang Che. Terima kasih, dua kakak cantik. Kalian pantas mendapatkan yang terbaik. Silakan. Dan ini juga. Pak Jiang, koleksi bintang samudra senilai 8 miliar. Benar, saya ambil. Jiang Che. Sepertinya kamu cukup pengertian. Tahu suka ini, langsung beli. Tapi meski begitu, kami belum tentu mau nurut dan balik ke perusahaan bersamamu. Siapa bilang aku beli ini buat kamu? Siapa bilang aku beli ini buat kalian? Apa, Jiang Che, kamu bilang ini bukan buat kami? Jadi semua buat kami kan? Barang-barang ini. Bukan satupun untukmu. Lagi pula. Kenapa aku belikan buat kalian? Jiang Che, kakak, kamu datang ke sini beli barang, bukannya untuk bikin aku dan Yutong senang? Kalian pikir pantas? Kak Yutong, jam tangan ini cocok nggak? Belly sebanyak ini. Pak Jiang, nggak keberatan kan? MU Chen, mungkin kamu taruh jam tangan itu dulu? Teru. Apakah jam tangan ini terlalu murah? Ah iya, kalau digabung juga nggak sampai 3 miliar. Bukan begitu, MU, kamu taruh dulu, ya. Piaka. Kedua jam tangan ini edisi terbatas kami. Setelah disentuh, tak bisa dikembalikan. Bagaimana Anda ingin membayarnya? Beer. Beer tajihan. Beer tajihan. Bukan. Kok aku harus bayar sih? Aduh. Ini adik baik kalian. Beli barang. Tapi nggak pernah bayar. Ani. Bertiga. Kalau nggak bayar, masalah ini nggak akan selesai. Cukup, Jiang Che. Sampai kapan kamu mau pakai trik tarik ulur ini? Kalau terus begini, kamu bakal makin menjauhkan aku dan Man. Jiang Che biar tajahamu. 5. Kalau enggak, aku enggak akan maafin. Pak Jiang, totalnya 30 juta. Bagi Anda, itu bukan apa-apa, kan? Kalau memang bukan apa-apa. Minta dua kakak yang bayar. Jiang Che, Aku dan Men-Men uangnya. semua sudah buka perusahaan. Kok masih suruh bayar? Oh begitu ya? Ada hubungannya apa sama aku? Nanti antar barang ini ke rumahku. Mereka itu tidak ada hubungannya sama aku. Dia itu bos Jiang. Jiang Che. Kalian tahu aku siapa buat Jiang Che? Masih berani hentikan aku? Aku cuma tahu Jiang bilang. Kalian gak ada hubungannya. Kalau kalian nggak bayar, nggak ada yang bisa pergi. Aku tanya sekali lagi, kalian mau bayar atau tidak? Tampaknya. Gunakan kartu kredit, bisa? Kartu kredit. Kirim perhiasan ke Pak Jiang untuk promosi besok. Dia akan melamar, ya. Masih duduk di sini. Cepat pergi, ayo. Kak Yutong. Kak Man. Jiang Che datang hari ini minta maaf? Dia juga bikin acara promosi untukmu. Kenapa hari ini perhiasan tidak dibeli untuk kalian? Bahkan tagihan pun tidak dibayarkan untuk kita. Aku tidak tahu. Pertemuan bisnis. Melamar. Siapa lagi? Tentu saja untuk Yutong. Kamu lupa, saat kuliah, kita janji dengan Jiang Che 5 tahun kemudian. Belum menikah, dia akan menikahi salah satu dari kita. Kalau kita belum menikah, kamu yang menikah dengannya. Iya. Memang ada hal seperti itu.
Pantas saja. Jiang Che berpura-pura memboikot kita. Hari ini tidak memberikan perhiasan. Dia ingin menggunakan perhiasan ini untuk melamar kamu. Ini yang namanya memukul dulu baru memberi imbalan manis. Yutong Jia. Apakah kamu akan menjadi nyonya masa depan grup WC? Mu Chen, tenang saja. Meskipun nyonya masa depan grup WC, kamu orang paling penting bagi aku dan Man-Man. Setelah konferensi investasi, aku akan bantu promosikan sebar semuanya. Berikan mereka kesempatan menikmati hasil penelitianmu. Kalau begitu, Aku ucapkan terima kasih. Kita pergi ke acara promosi sekarang. Biar aku, si nyonya besar, lihat bagaimana masa depan kerajaan bisnis ini. Dengar-dengar hari ini di acara promosi, WeChat Group akan mengumumkan nyonya besar. Iya, Nyonya besar ini punya latar belakang kuat. Bekerja sama erat dengan Jiang Che pasti akan menggemparkan dunia bisnis. kenapa masih bengong aja? Kalau kamu sudah dengar kabar itu, kenapa nggak cepat-cepat beri salam dan kursi buat nyonya besar grup WC? Nyonya Grup WC. Itu aku. Nyonya besar Grup WC ini. Katanya punya latar belakang yang luar biasa, sedangkan kamu. Aku belum pernah melihat. Kamu siapa sebenarnya? Berani-beraninya meragukan aku. Orang yang tidak tahu sopan santun, pergi sana. Kamu ini terlalu otoriter. Kamu jadi nyonya besar Grup WC, gak harus otoriter, kan? Ini sudah otoriter? Dan semua yang ada di sini adalah yang disiapkan Jiang Che untuk menyenangkan kami. Kaya. Irepie. Kalian. Baiklah. Aku kasih tahu kalian, hari ini disiapkan khusus untukku. Yang tidak terima, singkirkan diri dari acara promosi kami. Ini adalah grup WC. Kami tidak menyambut kalian di sini. Apa itu Grup WC yang kacak? Masih berani konferensi bisnis global di sini. Lucu sekali. Grup WC yang tidak berguna. Kita pergi saja. Kak Yutong. Setengah dari bos yang datang ke konferensi hari ini sudah pergi. Apakah kita terlalu berlebihan? Siapa berlebihan? Aku nyonya rumah, aku tetap di sini. Semua punya anjing. Pakil. Bertemu Anda di acara Keberuntungan bagi kami. Iya, benar sekali. Grup WC punya nyonya seperti Anda. Keberuntungan besar bagi Pak Jiang. Kata-kata Anda manis sekali. Dalam bisnis, penting membedakan baik dan buruk, mahal dan murah. Kalian sangat bagus. Hari ini konsultan utama perusahaan kami, Bapak Shen Mu Chen, membantu kalian untuk memeriksa proyek bisnis kalian. Semoga PAK Shen tidak pilih memberikan nasihat. Pertama-tama, harga retail kalian terlalu tinggi. Ini tidak mendukung stabilitas sosial. Perusahaan. Yang kita inginkan adalah setiap konsumen bisa membeli produk kita. Mulai hari ini, jual produk kalian dengan harga 50% dari harga retail. Tidak butuh waktu lama. Kalian pasti bisa benar-benar memperluas pasar. Iya. Betul sekali, apa yang Anda katakan hari ini. Benar-benar membuka wawasan kami, luar biasa sekali. Mu Chen ini adalah dosen kehormatan dari Hope International Business School. Kemampuannya memahami bisnis luar biasa. Baiklah. Hari ini di acara promosi, masih banyak pekerjaan yang harus kalian pergi ke sana dulu untuk bersiap tanda tangan. Ya. Kalau dia bukan nyonya besar Grup WC, aku sudah hajar mereka. Iya, Omong kosong semua, benar-benar menjijikan. Aduh. Profesor Lin, akhirnya Anda datang juga. Zhang Qi, kamu adalah murid kebanggaanku. Grup WC ini. Ambil langkah besar di konferensi investasi ini. Aku orang tua ini. Mana mungkin gak datang? Selama bertahun-tahun ini, Anda sering memberikan ceramah ekonomi nasional. Hari ini sempat mampir ke tempatku, aku benar-benar berterima kasih. Dasar kamu. Sudah untung masih pura-pura ngeluh. Bukannya kamu yang minta aku buat mendukungmu? Aduh. Profesor Lin, jangan bongkar rahasiaku dong. Iya. Siapa suruh kamu murid kesayangan saya? Begini. Saya ke acara pertemuan bisnis duluan. Bantuin cek-cek dulu. Hadiri acara juga, oke? Baik. Kalau begitu, Anda duluan ke sana.
Pesawat orang tua hampir tiba. Aku jemput mereka. Bareng-bareng cari. Oke. Terima kasih atas kerjasamanya. Yang pertama, Data bisnis ini sangat-sangat penting. Kalau mau produk kalian laku, harus turunkan harga transaksi di bawah 50%. Kalian ketawa apa? Ngerti kalian? MU Chen. Hari ini kamu ajarin mereka. Logika bisnis yang baik dan indah. Masukkan otak babi. Benar sekali. Penjelasan MU Chen adalah keberuntungan kalian. Jangan angkuh, cepat ambil buku catatan dan tulis. Pulang nanti ubah semua model bisnis busuk kalian. Kak Yutong. Kak Man. Tenang saja. Pastikan harga yang kamu tetapkan di bawah 50% dari harga eceran. Baru bisa memperluas pasar. APA? Ngawur banget. Benar-benar konyol. Menjual dengan 50% dari harga modal. Ini perdagangan rugi total. Orang tua, apa kamu pikir kamu Berani menyalahkan MU Chen. Konyol. Bodoh. Harga, diskon 50%. Ini bukan perdagangan rugi. Ini bunuh diri. Ini merusak diri sendiri. Teori seperti ini, bahkan anak 3 tahun pun bisa lihat itu salah. Ini benar-benar merugikan negara dan rakyat. Sangga kekanak-kanakan. MU Chen paham aturan bisnis. Dia juga dosen dari Akademi Bisnis Internasional. Orang tua, dari mana asalmu? Pantas-pantasnya mempertanyakan kamu. Profesor Lin, Anda Profesor Lin Zhengde? Ekonom terkenal di dunia. Pendiri think tank ekonomi pusat, benar-benar Anda, Profesor Lin? karya Anda kitab suci bagi saya? Yutong, orang tua ini sepertinya cukup terkenal ya. Terkenal, kenapa? Terkenal menandingi Mu Chen kita, orang tua. Tidak peduli Anda dari mana, konsultan grup adalah MU Chen. Teorinya akan diterapkan di grup. Teorimu kuno seharusnya dibuang ke tempat sampah. Apa? Dia juga konsultan utama. Grup WC. Apakah Zhang Qi Kehilangan akal sehat? Mengapa mempekerjakan orang seperti... Aku akan langsung menelepon dia sekarang. Tanya apa yang sebenarnya terjadi. Aku beritahu kamu, hari ini Jiang Che datang. Dia tetap harus tunduk kepadaku. Profesor Lin, apa Anda baik-baik saja? Berani-beraninya kau memukulku. Kau tahu siapa aku? Aku adalah guru Jiang Che, tamu kehormatannya yang dia pribadi undang. Aku mengenalnya lebih dari 10 tahun. Guru kehormatan, tamu kehormatan? Lalu, tahu siapa aku? Aku adalah calon istri masa depan Jiang Che dan pemilik sah grup WC. Segala miliknya, nyawa milikmu ada di tanganku. Apa? Jiang Che mana mungkin buta sampai-sampai suka sama wanita beracun dan kasar sepertimu. Tidak mungkin dia menikahi kamu, orang tua. Kamu cari masalah, ya? Dasar orang tua gak tahu malu. Jangan pikir karena kamu berlabel profesor. Kami jadi tidak berani menyentuhmu. Di depan kita pura-pura senior, ini cari masalah. Orang tua, dengar. Hari ini Jiang Che mengadakan acara investasi untuk meminta maaf padaku. Memberikan alasan menikah ke keluarga Jiang. Hari ini, jangan bahkan jika aku menguburmu di tempat ini. Jiang Che berlutut patuh dan menguburkan tanah terakhir. Percaya tidak? Kamu. Kalian berbicara sembarangan. Zhang Qi. Bijaksana Dan Penu Pertimbangan. Bagaimana mungkin dia menjadikan masa depan WC Group Sebua Lelucon? Grup ini diserahkan. Wanita licik sepertimu. Dalam waktu 3 hari. Sudah pasti. Akan rentu. Dan jatuh dalam... Ujung tanduk masih saja omong kosong. Sepertinya tamparan belum cukup menyadarkanmu, ya? Man. Anakku, cepat antar aku. Melantupaiku. Ibumu sudah lama menunggu hari ini. Oh. Bu, aku antar ibu ke acara promosi. Kurasa, menantu baik ibu dan keluarga mereka juga sudah hampir sampai. Baik. Ayo, cepat sedikit. Kalian. Kalian tidak tahu aturan. Buka matamu lebar dan lihat jelas.
Acara investasi grup Wei Cheng. Aku tuan rumah. Di sini. Aku adalah langit. Aku adalah hukum. Berani melawan kami di sini. Kamu ini mencari masalah. Akumo Kari Zhangche. Kamu sudah keterlaluan. Profesor Lin adalah akademisi terkenal, idola bagi banyak dari kami. Benar sekali. Meskipun ini grup Wei, bukan berarti kamu bisa semena-mena seperti ini. Baiklah. Kelihatannya semua punya harga diri tinggi, semua hebat. Acara investasi dari grup Wei Che. Kalau kalian meremehkan grup Wei Che, meremehkan hasil penelitian Mu Chen, maka keluarlah sekarang juga. Mulai sekarang, grup Wei Che hanya akan memboikot kalian. Grup Wei Che memiliki pengaruh. Kita tidak bisa cari masalah. Tahu nggak bisa cari masalah. Jangan ngoceh kayak anjing di sini. Semua yang ada di sini. Kalau masih mau kerja sama dengan grup Wei Che di masa depan, naik ke sini. Dan tampar orang tua ini sekali. Kalau tidak, bakal diblokir total. Dosa besar, dosa besar. Ini acara promosi bisnis. Kenapa seperti pertemuan menghakimi ayahku? Benar sekali, ini pertemuan untuk menghakimimu. Akan membuat semua orang di sini melihat jelas. Apa akibatnya jika meragukan aku, Ye Yutong? Kak Yutong. Apa kamu benar? Beri pelajaran sebagai contoh. Hanya dengan cara ini, kamu bisa memperkuat posisi kamu di Wei Che Group. Kamu dengar Ye bilang? Apa akibatnya? Perlu aku ulang lagi? Kalian. Ini. Sekarang ini dunia macam apa sih? Jelas, orang tua. Selama aku mau. Kamu bisa oleh orang-orang ini sesuka hati. Jadi sekarang. Bisa akui nilai hasil penelitian Mu Chen, kan? Kamu itu. Apa sih? Jadi semacam akademi. Harusnya kasih ke kita, Mu Chen. Dua kakak ini. Semua cuma nama kosong, nggak peduli. Dari awal hingga akhir, cuma kalian berdua. Dosa besar, sungguh dosa besar. Hasil yang nggak masuk akal, penuh omong kosong, sama sekali nggak ada nilainya. Masalah di depan mata tapi nggak insaf. Harus membereskanmu dengan serius. Orang-orang serang. Apa yang dilakukan? Kalian. Hentikan. Hentikan. Profesor Lin. Siapa kamu? Orang yang mau kami urus. Kamu berani menghalangi? Profesor Lin, baik-baik saja kan? Sebagai guru anakku, berani sekali ada yang menghina kamu. Hari ini, aku pasti akan membela kamu. Aku nggak apa-apa, aku baik-baik saja. Anakmu. Jangan-jangan wanita ini ibunya Jiang Che. Dulu dengar Jiang Che bilang ibunya sering ke luar negeri. Kalau begitu, benar ya. Jiang Che mau lamar kamu di acara investasi kali ini. Dia menelepon ibunya dari luar negeri, menunjukkan dia serius sama kamu. Kalian sebenarnya siapa? Bertindak semaunya di acara anak saya. Bahkan, berani menghina guru anak saya. Siapa saya? Saya tunangan anakmu. Apa? Jadi kamu ibunya Jiang Che, kan? Yutong dan saya dijaga Jiang Che seperti harta berharga sejak kuliah. Sekarang Yutong akan menikah dengan Jiang Che. Kamu bilang istri Jiang Che? Apa aku harus ajar orang tua yang buta mata ini? Tadi saya anak Jiang Che adik. Bilang ada urusan mendadak di kantor, terus langsung ngilang. Apa jangan-jangan tunangan anakku? Orang di depan ini, kamu tunangan anakku? Menurutku, selera anakku. Nggak mungkin seburuk ini. Kurasa kamu belum pernah lihat Pak Jiang yang berlutut seperti anjing kecil di depan dua kakak perempuan ini. Ya? Apa kamu bilang? Kamu berani-beraninya marahi Mu Chen. Aku kasih tahu kamu. Menikah ke keluarga Jiang penurunan kelas buatku. Jiang Che memohon minta kesempatan merawatku. Sedangkan Mu Chen, dia sahabat sekaligus adik laki-laki tersayangku. Meskipun aku menikah ke keluarga Jiang, Mu Chen tidak boleh diperlakukan tidak. Maksudmu? Setelah menikah dengan anakku, kamu masih berniat membawa sahabat laki-laki? Tentu saja. Kamar pernikahan harus sediakan untuk Mu Chen.
supaya kalau Mu Chen kangen, dia bisa datang. Kak Yutong, kamu memang baik banget sama aku. Anak laki-laki keluarga Jiang tidak akan menerima perempuan seperti kalian. Aku hormat, jadi aku panggil ibu mertua. Kalau nggak hormat, di mataku kamu bukan siapa-siapa. Ya, betul. Makanya aku bilang, jangan gak tahu diri. Jadi biarkan Jiang Che memilih antara kami berdua atau kamu. Dia juga gak bakal milih kamu. Aku kasih tahu kamu ya. Sekarang Jiang Che udah belajar pakai trik murahan, seperti tarik ulur, buat nahan kami. Dia itu kayak anak imut yang minta-minta supaya kami maafin dia. Kalian. Aku tidak biarkan kalian hina anakku. Kamu menjauh dari sini. Berani-beraninya kamu ngelawan. Dengar baik, orang tua. Jangan pakai pola pikir kuno kamu untuk menilai perasaan kami yang muda. Jiang Che bukan anak mama, aku bukan tipe wanita yang tunduk berlutut pada ibu mertua. Sekarang juga aku telepon Jiang Che, biar dia lihat menantu pilihanmu ini. Silakan, aku lihat kamu telepon. Apakah Jiang Che pilih kamu sebagai ibunya? Atau aku sebagai istrinya? Jiang Che. Man, kamu ngapain? Yutong, ibu Jiang Che sudah lama gak ketemu dia. Gimana kalau ibunya nangis, nyusahin, maksa ngatur kamu? Jiang Che yang lemah itu bisa aja beneran setuju. Maksud kamu apa? Sebelum Jiang Che datang ke rapat investasi, kasih aturan mainnya ke dia. Biar dia tahu siapa sebenarnya nyonya rumah di keluarga ini. Ada benarnya. Telepon bunyi. Halo, Jiang Che. Ada apa? Ibuku sudah sampai di lokasi acara promosi. Tidak tahu apa yang terjadi, ayo kita cepat ke sana. Kalian mau apa? Tentu saja untuk memberimu sedikit pelajaran, supaya kau tahu siapa sebenarnya nyonya rumah di keluarga Jiang ini. Mendekat. Jangan bergerak. Ibu Jiang Che, berani kalian sentuh aku. Takut Jiang Che tidak akan melepaskan kalian? Kamu memang ibu Jiang Che, tapi aku calon istrinya. Siapa lebih penting, aku calon istri atau ibu tua? Sungguh dosa besar. Anak laki-laki bauku ini bisa pilih wanita seperti itu jadi istrinya. Kamu nggak tahu, anakmu di depan kami gimana? Dia itu seperti anjing. Seekor kecil lucu tanpa harga diri. Demi menyenangkan. Dia susun rencana, tarik ulur. Aku sekalian kasih lihat ke kamu. Selama 4 tahun kuliah. Jiang Che tiap pejai bit sarapan untuk kami. Diantar ke depan asrama. Semua orang panggil dia abang pengantar makanan. Hahaha. Nah, ini dosa besar. Cintamu yang tulus, bagaimana bisa untuk wanita seperti itu? Masih bicara hal tak penting. Aku tunjukkan ini agar kau tahu. Status di mata Jiang Che jauh lebih tinggi dari ibu kandung. Anakku kandung 9 bulan dan lahirkan susah payah. Di depan kami. Sangat hina seperti ini. Aku takkan mengakui sebagai menantu. Kalau dia mau menikah denganmu, aku tidak menganggap dia sebagai anak laki. Hahaha. Itu menguntungkan? Aku tidak mau menganggapmu sebagai ibu mertua. Kak Yutong. Sekarang, semua pernikahan mandiri. Tidak ada lagi soal mertua. Dia itu, Paling kuma ibunya Jiang Che. Iya. Mulai sekarang, panggil dia ibunya Jiang Che. Kalian. Aku di kehidupan sebelumnya melakukan apa sampai dapat karma begini? Jiang Che. Coba lihat calon menantu yang kamu bawa ke rumahku. Hello. Kamu bersikeras menikah, anggap kamu sudah tidak punya ibu seperti aku. Bu, apa kamu omongin? Menantumu ada di sebelahku, putri keluarga besar Lei. Lei Jingyue. iya, tante. Apa maksud tante? Apa ada yang terjadi? Baik. Anak pintar. Ibu ada di acara promosi. Ibu tunggu kamu. Tunggu kamu bawa calon istri sejati untuk ibu. Orang tua busuk. Mau sekarat masih nyolot ya? Tahan juga, ya?
Hei, berani kamu pukul aku, orang tua busuk, kamu berani pukul aku? Memang sengaja pukul, kamu bukan menantu keluarga Jiang. Cuma penipu muka tebal. Hampir aku dibodohi. Kamu ngomong apa? Aku penipu. Masa iya pengantin Jiang Che bisa orang lain? Aku ikut tersenyum. Kayak cucu melayani kamu. Ternyata kamu itu penipu total. Sayang kecil. Senang ngerjain kita? Aku tahan bau menyengatmu dan mulut kotormu. Anggap kita lemah? Tidak mungkin. Jangan dengarkan si tua manis ngomong ngawur. Dia seperti anjing yang terus menjejar Yutong. Bagaimana mungkin penggantin wanita bukan dia? Tidak mungkin. Tunangan anakku adalah putri dari grup Lei Jingyu. Bukan kamu, penipu yang tidak punya kelas dan tidak punya batas. Kamu bilang siapa? Putri dari grup Lei Jingyu. Tepat sekali. Hahaha. Aku masih setengah percaya. Sekarang kamu bawa nama besar Lei Jingyu. Aku jadi benar-benar yakin kamu asal bicara. Karena Jiang Che sama sekali tidak sebanding. Grup Lei begitu dominan. Nggak tahu berapa kali lipat lebih besar dari grup Wei. Jiang Che punya urusan bisnis dengan Direct Lei. Kenapa? Karena urusan bisnis, Lei mau menjodohkan putrinya? Iya, betul. Pak Lei orang seperti apa? Dia itu orang yang berkoneksi. Pak Lei mana mungkin menjodohkan putrinya dengan Jiang Che, yang nggak ada gunanya itu. Kalau putri dijodohkan dengan dia, lebih baik dijodohkan sama aku aja. Benar juga, MU Chen jauh lebih hebat daripada Jiang Che. Menurut kalian, anakku gimana? Apakah seburuk dan tak berdaya ini? Tentu saja. Jiang Che seorang penjilat tidak malu. Tidak benar. Zhang Chipintar. Tenang dan bijak, selalu menyelesaikan semua. Dia sama sekali bukan seperti yang kalian katakan. Menurutku, Lei Jingyue dari keluarga Lei. Cocok banget sama dia. Orang tua berani-beraninya keluar bikin masalah. Kamu pikir hidupmu terlalu panjang, ya? Kamu berani macam-macam sama aku? Pikir Jiang Che bakal jadi menantu keluarga Lei? Aku nggak tahu anakku jadi menantu keluarga Lei, tapi anakku nggak nikahin perempuan kayak kamu. Dengar baik-baik, orang tua busuk. Jiang Che hanya bisa jadi anjing di bawah kakiku. Berhenti. Berhenti sekarang. Jiang Che. Kenapa datang sama Lei Jingyue? Kalian berdua. Ibu. Profesor Lin, kalian baik-baik saja, kan? Tidak terluka, kan? Anak nakal, kalau telat lagi, tulang tua ini akan dibakar jadi abu oleh bocah-bocah kurang ajar. Bahkan serpihan tulang pun tak akan tersisa. Neke, Kamu datang tepat waktu. Lihatlah. lihat kelakuan orang yang tak tahu diri. Di acara bisnismu, mereka melakukan hal yang memalukan. Mereka berani menyerang gurumu. Makamu. Mau buat masalah besar. Jiang Che. Jiang Che, kamu gila. Jiang Che. Berani sekali kamu pukul Yutong. Sudah berapa kali aku abaikan kalian? Kalian kira aku ini lemah? Dikasih muka tapi Datang sendiri buat mati. Bibi, apa Anda baik? Bagaimana kondisi? Menantu terbaikku. Bibi baik-baik saja. Bibi sehat kok. Melihat kamu. Hati Bibi ini lebih manis daripada makan madu. Apapun hantu atau mak tidak bisa menakuti. Bagus kalau begitu. Jiang Che. Kenapa bersama Lei Jingyue? Hari ini kamu mau melamar aku. Kapan aku bilang mau melamar kamu? Kamu berpura baik hati, mau memblokir kami. Hari ini kamu pura-pura bikin acara promosi ini. Kamu ke toko perhiasan beli sesuatu. Bukankah ini kamu paksa aku minta maaf ke Jiang Che? Kamu aktingnya jago banget. Ye Yutong. Otakmu yang penuh air itu harusnya dikuras. Perhiasan ini adalah hadiah pertunangan yang kubeli untuk Jingyu. Gak ada hubungannya sama kamu. Nggak mungkin. Lei Jingyu. Karena ayahmu memaksamu. Orang seperti Jiang Che nggak layak jadi pembantu. Ayahmu pasti nggak setuju. Fikiran Castle yang pernah kerja beberapa kali dengan tuan. Diam. Siapa bilang aku menikah dengan Jiang Che karena ayahku? Jiang Che itu pintar, berani, dan bertanggung jawab. Visi bisnisnya terencana matang. Dia tulus dan jujur berinteraksi dengan orang lain. Apa dia tidak lebih baik daripada orang di sampingmu ini yang cuma bisa meniru dan membual? Ngomong apa sih? Dia seorang yang imut. Kalian itu yang imut-imut. Kalian terus ngomong. Kalau Jiang Che memblokir perusahaan baru kalian. Tapi kalian nggak pernah mikir. Kalau perusahaan nggak punya klien, apa bukan salah sendiri? Tidak mungkin. Kami pakai teori bisnis terbaru dari MU Chen, dosen kehormatan di Hock International Business School.
Mengapa perusahaan kita bermasalah? Og. Kenapa terdengar begitu familiar ya? Aku ingat. Itu nama dari sekolah chef di Afrika. Apa? Salah paham. Ini semua cuma salah paham. Kepala salah paham. Seorang koki goreng pisang Afrika. Seorang koki beri kita pelajaran. Bahkan berani melawan profesor. Benar-benar gila. Ayo pergi. Mau ngapain? Jangan berantem lagi. Ini yang kalian bilang 100, 1000 kali lebih hebat dari aku. Adik hebat yang kalian banggakan, seorang master internasional goreng pisang di Afrika. Jiang Che, aku dan Man-Man salah lihat. Tapi nggak bisa nikahin wanita lain. Aku tahu. Selama ini, menghalangi kami mengadakan rapat investor. Itu semua cuma trik kamu. Kami balik minta tolong ke kamu. Aku tahu itu. Di hati, kamu masih peduli sama... Iya, Jiang Che. Sekarang kami tahu. Semua yang kamu lakukan. Karena terlalu mencintai, peduli, dan tidak bisa melupakan kami. Bagaimana kalau begini, kami memaafkanmu. Kami beri kamu satu kesempatan. Kamu bisa pilih salah satu dari kami. Atau, berdua bisa menikah bersamamu. Kami berdua, sebagai saudara, bisa melayani kamu bersama-sama. Siapa? Berebut suami dengan putri saya. Hampeha, ternyata kalian berdua. Pakle. Anda datang. Kelihatannya waktu itu belum cukup buat memberi pelajaran pada kalian. Hari ini malah datang bikin keributan. Masih mau gantikan putri saya. Jadi istrinya Jiang Che. Tidak, kami tidak berani. Tidak berani. Beraninya kalian buat keributan di sini. Dengge-dengge. Kalian bahkan memukul besan saya. Pak Lei, ini salah paham. Salah paham? Kalian tahu tidak? Acara investasi ini adalah acara khusus yang dibuat khusus untuk Jiang Che. Keributan kalian ini. Berapa banyak bisnis yang terpengaruh, merusak banyak pesanan grup Lei dan Wei Che. Hari ini, kalau kalian nggak bisa bayar, kamu dan dia, kalian bertiga nggak akan bisa lepas. Tangkap dia. Bawa ke sini. Pak Lei, saya nggak ada hubungannya. Saya Kuma orang Kessel. Bukan siapa-siapa, Pak Lei. Aku mengerti. Itu artinya tidak sanggup bayar. Seseorang datang, bertindak sekarang. Jiang Che, lihat aku. Aku tahu hatimu masih... Kamu tidak meninggalkanku? Semua ini adalah balasan yang pantas untuk kalian. Para bos sekalian, mereka bertiga, serahkan kepada kalian untuk mengurusnya. Baik. Tidak. Turun. Jangan. Tidak mau, lepaskan aku. Jangan pukul lagi. Jing Yu. Hari-hari kita ke depan. Tidak akan ada lagi gangguan seperti ini. Selama aku bersamamu, apapun rintangan, aku pasti bisa melewatinya. Baiklah. Kalian mau apa? Jiang Che, kamu pikir kita akan minta maaf, berlutut minta pengampunan, menyesal? Tidak akan terjadi. Kamu terlalu berlebihan. Kalau nggak ada apa-apa, aku duluan. Jing Yue masih nunggu di rumah. Aku, Yutong, dan Mu Chen. Kami bertiga udah bikin perusahaan baru. Mu Chen juga janji bakal serius belajar. Sekarang dia udah jadi seorang ekonom sungguhan. Sebentar lagi, kami bakal mulai balas dendam sama kamu. Baiklah. Semoga kalian berhasil. Ngingetin kalian satu hal. Jangan pernah percaya orang yang dulu pernah bohongin kalian. Jiang Che, kamu mencoba memprovokasi. Aku dan Man-Man tidak percaya. Dengar ini. Suatu hari, aku akan merebut kembali semua yang telah hilang dari kami.
Man, uang di rekening perusahaan kita mana? Itu uang yang kita kumpulkan bertahun-tahun dengan kerja keras. Uangnya hilang. Cepat periksa alur rekeningnya. Semua uangnya sudah dipindahkan oleh Mu Chen. Angkat teleponnya, cepat angkat telepon, Shen Mu Chen. Habis sudah, semuanya hancur. Yutong. Hasil dari gadaikan rumah, habiskan limit kartu kredit. Pinjam begitu banyak utang bunga tinggi, semua harta kita. Tidak, semua habis. Ini pesan dari Mu Chen. Semua ini pasti cuma salah paham. Kalian membaca pesan ini, aku sudah di Afrika. Kalian belum sadar? Arti keberadaan kalian bagiku adalah cinta sejati ketua grup WC. Saat Jiang Che meninggalkan kalian, sama saja aku sudah menyerah. Tentu saja, 3 tahun terakhir ini hanya untuk mengambil kembali sedikit modal. Selamat tinggal, kalian berdua, wanita bodoh yang seperti patung. Habis. Semuanya habis. Ternyata, ini semua cuma perasaanku sendiri. Di jalan menuju bandara, aku menghentikannya. Ini semua uang curian yang dia bawa, semuanya ada di sini. Shen Muken. Aku akan membunuhmu. Jiang Che, kamu menang. Kamu dapat istri cantik, hidup bahagia, dan membuktikan pandanganku salah. Kamu mau apa? Mau aku minta maaf dan memohon pengampunan darimu? Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Polisi sedang dalam perjalanan ke sini. Shen Mu Chen akan dihukum sesuai hukum. Kalian jalani hidup kalian dengan baik mulai sekarang. Masih tetap setenang itu. Hari ini kamu memang menang. Tapi aku, Ye Yutong, Tidak akan kalah. Yutong, apa kamu benar-benar akan membiarkan dia pergi? Kakak. Aku tahu, kamu pasti akan membiarkan aku pergi. Yutong. Aku tidak akan salah. aku, Yi Yutong, tidak akan menyerah. Dia terlalu keras kepala. Mungkin ini cara terbaik baginya untuk bebas.